kehadiran di launching jersey APS AFC ini mungkin seperti apa sih keterlibatan di sini? Jadi di sini Dede Satria nanti akan membantu APS ini sampai benar-benar bisa ini ya ada di seluruh Indonesia ya. Karena nanti Dede akan menjadi pembina di usia-usia muda. Jadi Dede akan apa istilahnya? Bukan BA tapi kayak jadi tokoh yang akan membawa sepak bola Indonesia ini apalagi di usia muda untuk benar-benar concern masalah strukturalnya gitu loh. Jadi kan misalnya nih di FIFA itu kan biasanya kan ada kayak pemain itu statistiknya tuh jelas gitu kan. Nah, kita pengen Indonesia itu punya statistik seperti itu. Nah, nanti kita akan benar-benar bikin dan kita kawal PSSI juga untuk program-program tersebut gitu. Jadi memang masuk ke dalam struktural juga kan? Betul. Di APS ini? Ya, masuk ke dalam struktural. Tadi kan Pak Haji Agus Rianto ya, ketum yayasan kita, itu kan udah menyebutkan ya, kalau kita itu ada Asosiasi Pembina Usia Muda Sepak Bola. Nah, beliau pembinanya nanti Dede yang akan di lapangan untuk bekerja, membantu anak-anak usia dini untuk fokus dan bisa membanggakan Indonesia ke depannya. Melibatkan siapa aja selain teman-teman juga yang diajak? Pasti nanti kita ke depannya akan melibatkan banyak tokoh yang notabene nggak influencer atau artis saja gitu. Dan kita pasti akan bersinergi dengan para tokoh-tokoh legend kita ya, pemain-pemain timnas yang sudah senior, yang mungkin ada Kurnia Mega atau bapak-bapak yang udah berpengaruh lah pada saat itu. Tadi ada kapten timnas usia berapa juga itu kan. Nah, itu kita perlu orang-orang itu lebih melek dan lebih sadar gitu akan ada dampak besar yang bisa kita buat untuk Indonesia ketika kita bisa membina usia dini sampai kita kawal sampai ke timnas senior seperti itu sih. Berarti selain pembinaan juga ada mensejahterakan legend, pemain legend. Yes, pemain legend seperti mungkin kita pernah melihat berita-berita di YouTube atau di sosmed ya, Kurnia Mega yang sedang sakit mata yang ya saya nggak tahu background beliau itu sakitnya kenapa. Tapi yang pasti kita akan benar-benar concern untuk berterima kasih lah untuk para pahlawan-pahlawan Indonesia kita ini gitu. Jadi kita nggak akan duduk diam dan kita akan bantu kawal para senior-senior kita untuk tetap ada andil di pendidikan usia muda ini. Seperti itu sih. Tapi waktu itu alasannya kenapa mau bergabung di APS ini? Alasannya simpel. Saya satu gerbong dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo memiliki program ini, itu saya sangat-sangat mendukung. Karena saya mendukung beliau dari 2014. Oh ya, boleh. Ya, jadi Dede, yang pasti ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bersabda, Dede akan melaksanakan di lapangan seperti itu sih. Ya, mungkin dibalik pekerjaan Dede di dunia entertainment, Dede bentar lagi juga akan SK-nya turun ya. Ketika Bapak dilantik, Dede akan ikut terlibat di KSP Stafsus Presiden seperti itu. Nah, ini kan ASP sendiri ini kan rencananya program ini akan membuat satu film ya, dengan perjalanan mungkin PSSI. kamu seperti apa? Oke, untuk di film The Legend sendiri, Dede menjadi produser dan pemain juga di situ. Yang pasti kita melibatkan para legend-legend lagi dan pemain-pemain timnas yang sekarang kita juga sudah pada calling tuh, Mas Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta dan mungkin beberapa pemain naturalisasi untuk pemanis ya, Justin Hapner dan mungkin Nathan Joe itu kita akan libatkan gitu loh, karena tidak menutup kemungkinan atas keterlibatan beliau-beliau ini timnas Indonesia bisa lolos sampai babak 4 besar gitu di Piala Asia seperti itu sih.
Dan kalian semua sudah mengkomunikasikan itu kepada mereka tuh seperti apa? Sudah. Saya sudah coba calling si Sananta dan beliau sangat-sangat bersedia. Kebetulan sahabat saya juga tuh, waktu dari zaman dia di PSM Makassar. Dan kalau teman-teman yang lain, saya sudah bilang ke si Sananta untuk ayo bilang ke Arhan, Marcelino dan lain-lain seperti itu sih. Jadi mungkin urgensi apa yang akhirnya membuat kalian sendiri untuk mau Bikin film PSSI, urgensinya adalah ini adalah momen gitu. Ini momen yang tepat, momen yang benar-benar bagus untuk kita bisa mengangkat PSSI kita gitu. Mau sampai kapan PSSI kita mau jadi bulan-bulanan masyarakat kalau misalnya PSSI kita itu pada saat kemarin-kemarin ya bisa kita lihat lah ya kurang berkompeten gitu, dan akhirnya di PSSI yang sekarang alhamdulillah Indonesia yang sudah puasa gelar dari 1900-an ya kan 1900-an itu akhirnya bisa lolos dan masuk di Piala Asia 4 besar, dan itu sangat-sangat membanggakan, dan ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa menaikkan PSSI dan film-film sepak bola. Karena terakhir tuh film sepak bola itu juga Garuda di Dadaku 2 ya. Itu yang garap juga Mas Rudi Sudjarwo. Kebetulan kemarin saya habis bekerja sama dengan Mas Rudi Sudjarwo juga. Jadi saya sangat-sangat merekomendasikan Mas Rudi untuk menjadi sutradara di sini. Terus Gitu. selain urgensi itu akhirnya apa yang pengen di-highlight sendiri dari film ini? Yang pengen di-highlight adalah kita sangat concern ya untuk menumpas dan memberantas mafia-mafia bola, mafia judi, masalah-masalah mafia corner, mafia penalti, itu sangat-sangat kita concern di situ. Dan ya di zaman Pak Listio Sigit tentunya nanti empat tokoh yang akan kita naikkan di sini, yaitu Pak Erick Thohir, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak Listio Sigit Prabowo. Kenapa 4 tokoh ini? Pak Prabowo itu adalah tokoh yang berani untuk membuka pendidikan usia dini untuk anak-anak sepak bola gitu ya kan, dan itu ada di daerah Medan kalau nggak salah, dan ini akan dicanangkan ke seluruh Indonesia. Yang kedua, Pak Jokowi, di zaman Pak Jokowi sepak bola Indonesia sangat-sangat concern dan sangat-sangat diperhatikan, bahkan pemain naturalisasi juga diundang untuk ikut membantu Indonesia. Pak Erick Thohir yang pasti beliau di zaman PSSI beliau Indonesia sangat-sangat mulai ya penonton gairahnya tuh mulai euforianya tuh mulai keren gitu ya kan. Dan di zaman Pak Listio Sigit Prabowo, terima kasih sudah berani untuk memberantas mafia-mafia bola. Mungkin belum semua, mungkin belum terkuak semua, tapi sudah ada beberapa yang terkuak lah seperti itu. Gitu sih. Mungkin gue mau wawancara dulu Iya. dengan di hari Selasa ini. Prediksi lu seperti apa? Prediksi timnas musuh Filipina, prediksi angka mungkin 3-1 lah ya. Indonesia ini dari permainan kemarin nih. Berkaca dari pemain kemarin mungkin untuk Hernando ya mudah-mudahan nggak banyak blunder lagi, dan untuk pemain-pemain back mudah-mudahan bisa lebih solid, karena kita nggak akan bisa menyerang kalau misalnya back-back kita itu nggak bisa memberikan umpan yang baik untuk pemain-pemain depan. Itu aja sih catatannya. Tapi kalau untuk pemain-pemain depan dan tengah itu udah sangat solid. Jadi ya mudah-mudahan adik-adik kita, teman-teman kita itu bisa bersinergi untuk memberikan permainan yang cantik. Apalagi Coach Sintayong, kita percaya, kita sudah kontrak juga, perpanjang kontrak Coach Sintayong ya, Pak Erick Thohir, dan kita sangat-sangat berterima kasih pada Pak Erick Thohir yang sudah memperpanjang kontrak Sintayong gitu. Mudah-mudahan sih 3-1 untuk Indonesia. Ya. Ya. Aman nggak? Oke, Dek, mungkin kita bisa tanggapan kamu sebagai selebriti. Kamu melihat viral seorang bocah umur 9 tahun sudah mandiri dan bisa mencari duit sendiri dengan menawarkan jasa fotografer kepada para pengunjung wisatawan. Bangga sih. Bangga. Gue bangga banget karena mungkin di umur 9 tahun gue waktu itu masih main gaple kali ya, masih main gundu,
nekeran kalau di bahasa Jawa gitu. Dan beliau beliau dan adik kita ini udah berani untuk ketemu orang yang di umur-umur segitu tuh kita masih insecure biasanya ya kan, dan di umur-umur segitu kita masih belum tahu yang namanya uang, dan anak ini cerdas, benar-benar cerdas. Ya mungkin didikan orang tuanya atau tadi dia bilang diajarin bule, itu keren sih, itu keren sih. Ya berapapun tarif yang diberikan berarti anak sekecil itu udah memiliki value kan, dan aku sangat-sangat bangga untuk anak seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Mungkin pesan yang bisa disampaikan dari orang tua apa? Ya pesan yang bisa disampaikan untuk anak-anak di luar sana, ya mungkin kita bisa contoh ya, anak sekecil itu sudah berkelahi dengan kamera ya kan. Kalau kata Pak Mahfud MD kan, ya anak sekecil itu berkelahi dengan ya kayak gitu-gitu loh, maksudnya speechless gitu, bangga gitu, karena gak pernah aku dengar atau jarang ya 1001 kalau bisa itu anak sekecil itu udah berani untuk ketemu sama orang, untuk berani ngambil tarif, itu kan butuh keberanian yang tinggi gitu, itu sih.